يا ربي أنا بين إيديك تدعو عليا قلبي ناديك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sahbihi wasallim ajmain, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Ahmad Raihan Sulahuddin. Saya dari Kabupaten Bekasi, Cibitung. Saya belajar di STT Al-Marhalah Al-Ulia di jurusan Pendidikan Agama Islam. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan bab thaharah ya. Pertama, yang ini pembahasan yaitu pengertian bab thaharah dalam Islam. Perlu kita ketahui, bab thaharah dalam Islam mengacu pada hukum yang berkaitan dengan keadaan suci atau tidak suci seseorang. Ini mencakup kondisi-kondisi seperti hadas kecil, contohnya setelah buang air kecil atau buang air besar. Hadas besar contohnya setelah haid atau nifas. Nah, dan di sini juga junub termasuk karena setelah berhubungan intim ya. Bab thaharah adalah aspek penting dalam ibadah Islam ya. Karena keadaan thaharah diperlukan untuk melaksanakan sholat, membaca Al-Quran, dan melakukan ibadah lainnya. Jika dalam keadaan tidak suci, seseorang perlu melakukan mandi besar, yaitu ghusl atau tayamum jika air tidak tersedia. Adapun hadas kecil, cukup dengan melakukan wudhu untuk membersihkan diri. Nah, di sini saya juga menjelaskan tentang bab thaharah menurut 4 madhab. Yang pertama yaitu bab thaharah menurut Imam Hambali. Perlu diketahui, thaharah menurut Imam Hambali yaitu istilah yang merujuk kepada cairan yang keluar dari kemaluan atau organ reproduksi, baik pada laki-laki maupun perempuan. Terdapat 2 jenis thaharah dalam mazhab Hambali. Nah, yang kedua yaitu bab thaharah menurut Imam Maliki. Nah, bab thaharah dalam mazhab Imam Maliki salah satu dari bab-bab yang membahas tentang hukum berkaitan dengan pemburuan dan penangkapan binatang liar. Mazhab Maliki merupakan salah satu dari 4 mazhab dalam fikih Islam yang banyak dianut di beberapa wilayah di Timur Tengah seperti Afrika dan Iran, Irak. Nah, di sana kebanyakan Imam Maliki ya. Yang ketiga yaitu sudah tidak asing lagi, bab thaharah menurut Imam Syafi'i ya. Bab thaharah menurut Imam Syafi'i yaitu merujuk pada hukum tentang darah yang keluar dari tubuh seseorang ya, seperti sedang dia atau kecelakaan ya kan, terus lalu darahnya keluar dari tubuhnya. Nah, berikut adalah beberapa poin penting mengenai bab thaharah menurut mazhab Imam Syafi'i beserta dalilnya. Yang pertama, thaharah haid, menstruasi. Haid adalah darah yang keluar dari rahim wanita yang telah balik dan tidak mengalami menopause. Yang kedua, thaharah nifas. Nifas adalah darah yang keluar dari wanita setelah melahirkan. Nah, yang ketiga, thaharah wudhu, hadas kecil. Hadas kecil adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita selain dari haid dan nifas. Nah, yang keempat, thaharah istidhah. Thaharah istidhah, haid abnormal. Nah, istidhah adalah keluarnya darah dari rahim wanita selain dari haid dan nifas, biasanya karena sebab-sebab tertentu seperti penyakit. Nah, thaharah mubtada, darahan awal. Thaharah mubtada adalah darah yang keluar sebelum terjadi haid pada seorang gadis yang belum pernah mengalami haid sebelumnya.
Nah, yang keenam, toharoh waktu haid dan nifas. Haid dan nifas memiliki waktu tertentu yang berbeda-beda. Nah, yang keempat yaitu bab toharoh menurut Imam Hanafi. Nah, perlu diketahui bab toharoh dalam mazhab Imam Hanafi merujuk pada hukum-hukum berkaitan dengan membersihkan najis dari suatu benda atau tempat. Nah, ya kan? Berikut adalah aspek penting dari bab toharoh menurut Imam Hanafi, ya. Definisi toharoh. Toharoh adalah suatu proses membersihkan najis dari suatu benda atau tempat dengan menggunakan air atau bahan lain yang mampu membersihkan. Nah, sumber najis. Najis dalam mazhab Hanafi terdiri dari 3 jenis, yaitu najis mughalladhah yang tidak bisa dibersihkan dengan air, najis mutawassithah yang dapat dibersihkan dengan air, dan najis mudhaf yang telah dibersihkan. Cara membersihkan najis mutawassithah. Najis mutawassithah yang dapat dibersihkan dengan air harus dicuci dengan air hingga hilang bekasnya. Air yang digunakan harus mengalir. Cara membersihkan najis mughalladhah. Najis mughalladhah yang tidak dapat dibersihkan dengan air harus dihilangkan dengan cara lain, seperti dengan menggosok atau mengupas bagian yang terkena najis. Toharoh dengan air. Air adalah bahan utama untuk membersihkan najis dalam mazhab Imam Hanafi. Air yang digunakan harus cukup untuk menghilangkan bekas najis. Toharoh dengan 3 tahap. Toharoh dengan air dalam mazhab Hanafi terdiri dari 3 tahap. Pertama, membilas tempat yang terkena najis dengan air hingga bekas najis hilang. Kedua, menggosok tempat tersebut dengan tangan atau bahan lain untuk memastikan bekas najis benar-benar hilang. Ketiga, membilas kembali tempat tersebut untuk memastikan bersih. Kompilasi ketentuan-ketentuan bersuci, ya. Di sini ada dalil yang menjelaskan tentang wa taharatu bil fathi la ilghatin nazafatu wa amma syar'an fa fiha nafasiru kathiratun minha qauluhum fi'lu ma tusbahu bihi salatan ay min wudu'i wa ghuslin wa tayammumin wa izalatil najasatin. Amma taharatu bidhammi fasmun li baqiyatil ma'i. Taharah dengan harokat fathah pada huruf to menurut bahasa adalah bersih, sedangkan menurut syara maka di dalamnya terdapat banyak penafsiran. Di antaranya adalah ungkapan ulama. Contohnya, melakukan sesuatu dengannya sholat diperbolehkan, yaitu berupa wudhu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Sedangkan tuharoh dengan harokat dhamma pada huruf to adalah sebutan bagi sisa air. Nah, walam makan al-ma'u allat taharatin istatrada musanniful li anwa'il miyahil faqala. Karena itu, air menjadi media bersuci, maka musannif mengutarakan tentang macam-macam air. Beliau berkata, al-miyahul lati yajuzu ay yasihu at-tahhiru biha sab'u miyahin ma'u sama ay nazilu minha wa huwa mataru wa ma'ul bahri ay milhi wa ma'un nahari ay al-hulmi wa ma'u bi'ri wa ma'u aini wa ma'u salji wa ma'ul baradi. Wa yajma'u hadhihi sab'ati qawluka ma nazala minas sama'i ay au naba'a minal
minal ardi ala ay sifat kana min asli khilqah. Air yang dibolehkan, maksudnya sah yang digunakan bersuci dengannya ada 7 macam air ya. Di sini bisa kita lihat. Yang pertama air langit, maksudnya yang turun dari langit yaitu hujan. Yang kedua air laut, maksudnya air asin. Yang ketiga air sungai yaitu air tawar. Yang keempat air sumur. Yang kelima air sumber air. Yang keenam air salju. Dan yang ketujuh air es. Nah, 7 macam air ini terkumpulkan oleh ungkapan sesuatu yang turun dari langit atau memancar dari bumi dengan berbagai macam kondisi dari bentuk asalnya. Nah, di sini bisa dibaca. Yang ke D yaitu penggunaan air musyammas. Nah, sebagai media bersuci ini makruh jika masih ada wadah yang lain ya. Jika tidak ada wadah yang lain maka hukumnya tidak makruh. Nah, bahkan bisa menjadi wajib saat waktu sholat hampir habis dan tidak menemukan yang lain. Al-Bajuri Darul Kutub Al-Ilmiyah halaman 29 ya. Syarat dimakruhkannya air musyammas sebagai berikut. Berada di daerah cuaca panas seperti Mekah dan sebagainya, sehingga tidak makruh jika digunakan dalam daerah yang bercuaca sedang seperti negara Mesir atau daerah Jawa dan daerah dingin seperti Syria dan sebagainya. 2. Sengatan matahari merubah kondisi air sekira pada air muncul zat yang berasal dari karat atau logam. Nah, yang ketiga air berada pada wadah yang terbuat dari logam selain emas, perak seperti wadah yang terbuat dari logam, besi, tembaga dan sebagainya. Yang keempat digunakan saat suhu air sedang panas. Yang kelima digunakan pada kulit badan meskipun pada badan yang terkena penyakit kusta, orang mati dan hewan. 6. Dipanaskan saat cuaca panas. Yang ketujuh masih ada air selain musyammas yang dapat digunakan. Yang kedelapan waktu sholat masih longgar sehingga masih ada waktu untuk mencari air yang lain. Yang kesembilan tidak mendapat bahaya secara nyata atau dalam dugaan kuatnya. Jika meyakini atau menduga akan muncul bahaya maka haram hukumnya ya. Yang terakhir yaitu ukuran air 2 kulah. Menurut Imam Nawawi, nah ini bisa dilihat ya. Ukuran 2 kulah menurut Imam Nawawi, Imam Syafi'i, ulama Irak, mayoritas ulama. Nah, ya, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata salah dan pengertian yang belum bisa dimengerti, karena kita sama-sama saling belajar. Jadi saya sendiri sebagai peneliti meminta pintu maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.